Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas, jadi ada beberapa orang atau oknum ya dalam tanda kutip yang ingin menyebarkan atau mempromosikan bahwa dia itu bisa dan mereka mempunyai jasa untuk menghapus data pinjol, mempunyai jasa untuk pemutihan by checking, di mana ini merupakan banyak orang yang mengincar. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini juga ingin tahu ya teman-teman, karena banyak orang yang tertarik dan banyak orang yang terjerat masalah di sana. Kenapa hal ini menjadi ya simple aja ya teman-teman. Banyak kan saat ini banyak tuh nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Karena banyak, maka juga korbannya banyak juga ya teman-teman. Dan inilah menjadi kesempatan atau menjadi modus penipuan bagi oknum-oknum yang menawarkan jasa tersebut. Jadi teman-teman harus tahu ya, nggak ada yang bisa menghapus hutang kalian atau menghapus slik OJK teman-teman melalui jasa atau pihak ketiga atau orang dalam, meskipun itu dari OJK. Karena mereka mempunyai akses ke database data center pinjol, itu semuanya bohong ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya sarankan teman-teman jangan percaya untuk oknum-oknum yang mempromosikan jasa hapus data pinjol atau jasa pemutihan slik OJK. Itu semuanya bohong teman-teman, dan itu nggak pernah ada ya. Dan sudah banyak korban yang sudah bayar tiba-tiba orangnya menghilang, dan setelah dicek ya masih ya slik OJK-nya itu masih bermasalah. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan tawaran seperti itu, sekalipun teman-teman nggak usah tergoda untuk melakukan hal tersebut. Biasanya ini terjadi untuk orang-orang yang pingin minjol lagi, pengen kredit rumah lagi, pengen kredit di bank konvensional, pengen tapi mempunyai tunggakan di pinjol. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman saat ini masih ada tanggungan atau tunggakan ataupun tagihan di Aku Laku yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Aku Laku atau gagal bayar di Aku Laku, yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman. Baik produk pinjaman pay letter ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Aku Laku, misalkan teman-teman Aku Laku pay letter. Jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada, dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah, untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, di mana telat bayar atau gagal bayar pay letter ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Aku Laku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Aku Laku, banyak produknya pay letter, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau by checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, di mana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh by checking atau slik OJK. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.